Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iksan Cahya Ramadan dari jurusan S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya merupakan mahasiswa yang sedang melaksanakan PK atau kepanjangan dari praktik kependidikan. Jadi, untuk beberapa bulan ke depan, saya akan membantu Bapak Pius selaku guru mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut kelas 11 untuk menyampaikan materi ke kalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi mesin bubut konvensional. Jadi, pada kesempatan kali ini kita ada 3 pokok materi, yaitu yang pertama tentang definisi mesin bubut, yang kedua tentang fungsi mesin bubut, yang ketiga adalah tentang bagian-bagian mesin bubut. Langsung saja yang pertama. Definisi mesin bubut sendiri adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong berupa pahat bubut sebagai alat yang digunakan untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja berbentuk silindris. Jadi, pada prosesnya, benda kerja terlebih dulu dipasang di ragum atau di sini kita menyebutnya dengan cak yang terpasang pada spindle mesin. Spindle itu merupakan sesuatu mesin yang berputar. Lalu kemudian spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan sesuai dengan perhitungan alat potong dan juga jenis bahan yang kita pakai nantinya. Pada umumnya, pahat bubut itu dalam keadaan diam, sedangkan benda kerja tersebut yang memutar. Lalu, kenapa mesin ini dikatakan konvensional? Jadi, dikatakan konvensional karena untuk membedakan dengan mesin-mesin yang dikontrol dengan komputer, atau mungkin di sini kita mengenalnya dengan CNC, Computer Numerically Controlled. Lalu, mesin konvensional ini jelas memerlukan keterampilan yang manual dari operatornya. Lalu apa sih fungsi dari mesin bubut konvensional? Jadi fungsi utama dari mesin bubut konvensional adalah untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenampang silindris. Contohnya yang pertama yaitu ada poros lurus yang seperti pada gambar ini ya. Yang kedua ada poros bertingkat. Yang ketiga ada poros tirus. Yang keempat ada poros beralur. Yang kelima ada poros berulir. Lanjut kita masuk ke bagian-bagian utama mesin bubut. Jadi mesin bubut ini ada beberapa bagian-bagian penting, antara lain yang pertama yaitu headstock atau kepala tetap, yang kedua adalah cak atau cekam, lalu yang ketiga ada tailstock atau kepala lepas, yang keempat bed machine atau alat mesin, alas maksud saya, yang kelima ada carriage eretan, yang keenam ada lead screw atau poros transportir, lalu ada lagi yang ketujuh feed screw atau poros pembawa, dan juga yang terakhir ada tool post atau penjepit pahat. Baik, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu headstock. Headstock merupakan bagian dari mesin bubut yang terdapat spindle utama mesin bubut, di mana di dalam spindle utama tersebut terdapat cak, kolet, senter tetap, dan lain-lain. Lalu di dalam headstock ini terdapat susunan roda gigi yang dapat digeser-geser melalui handle atau tuas untuk mengatur kecepatan putaran mesin sesuai dengan kebutuhan pembubutan. Seperti itu untuk headstock. Yang kedua ada cak atau cekam. Jadi cekam adalah merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang berputar tersebut. Lalu cekam sendiri ada dua macam, yaitu yang berrahang 3 dan yang berrahang 4.
Dan kedua macam cak tersebut ada dua jenis lagi, yaitu yang pertama independen dan yang kedua ada jenisnya universal. Untuk cekam independen, dia itu metode pengencangannya itu dikencangkan satu persatu rahangnya. Untuk yang universal itu kita cukup mengencangkan salah satu rahang, jadi yang lain nanti bisa menyesuaikan. Itu untuk cak. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada tailstock atau kepala lepas. Tailstock ini berfungsi sebagai dudukan senter putar, dudukan bor, tangkai tirus, dan cekam bor untuk menjepit bor. Dan tailstock ini memiliki ciri-ciri berupa yang pertama, kepala lepas ini dapat bergeser sepanjang alas mesin atau bed tadi. Lalu yang berikutnya, tinggi kepala lepas ini sama dengan tinggi dari senter tetap. Senter tetap itu yang berputar spindle utama, ada cekam, nah itu senter tetap. Yang berikutnya ada bed mesin atau alas mesin. Bagian ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan kepala lepas. Kepala lepas itu merupakan bagian mesin bubut sebelumnya tadi ya. Lalu dudukan dari eretan dan penyangga diam. Lalu alas mesin ini merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Nah, untuk gambarnya itu seperti yang di bawah ini ya. Nah, itu kita lanjut ke bagian yang lainnya. Ada carriage atau eretan. Di sini eretan di dalam mesin bubut itu terdapat 3 buah, yaitu yang pertama eretan memanjang, eretan melintang, dan juga eretan atas. Yang pertama ada eretan memanjang atau longitudinal carriage. Eretan memanjang ini berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan dengan arah mendekati atau menjauhi spindle, baik itu digerakkan secara otomatis maupun manual. Dan eretan memanjang ini sekaligus menjadi tempat dudukan eretan melintang. Yang kedua ada eretan melintang. Eretan melintang ini berfungsi untuk melakukan pemakanan dengan arah menjauhi maupun mendekati si operator, dan juga sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Lalu yang terakhir ada eretan atas. Eretan atas ini berfungsi untuk pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai dengan penyetelan. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada lead screw atau poros transportir. Dia merupakan sebuah poros berulir yang berbentuk segi empat atau trapesium yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Jadi mesin bubut konvensional ini juga bisa digerakkan dengan secara otomatis. Lalu yang berikutnya ada feed screw atau poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada tool post. Nah, jadi tool post di mesin bubut itu ada 2 macam. Untuk yang pertama ada yang standar. Yang kedua ada tool post yang bisa disetel. Nah, untuk perbedaannya itu yang standar kita menggunakan ganjal untuk mengatur posisi pahat agar sesuai dengan senter tetap. Lalu untuk mengencangkannya kita mengencangkan baut satu persatu. Jadi agak ribet sih kalau yang standar. Lalu yang berikutnya yang bisa disetel. Untuk itu tidak memerlukan ganjal karena pada bodi pemegang pahat sudah diberikan
kedudukan rumah pahat yang didesain konstruksinya, disertai kelengkapan mekanik yang dengan mudah dapat disetel dan juga dapat diatur sesuai dengan ketinggian pahat bubut. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup M-Team ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.